Bicara tentang laporan arus kas, berarti yang kita bahas adalah kas masuk dan kas keluar perusahaan. Sekilas terdengar gampang kan? Tapi apakah nanti di dalam pembuatan laporan arus kas ini memang segampang itu? Mari kita lihat. Halo teman-teman, saya Fidrianingsih, selamat datang di channel saya. Seperti yang saya janjikan di minggu lalu, hari ini kita akan membahas laporan arus kas untuk perusahaan jasa. Adapun studi kasus yang kita gunakan masih sama dengan studi kasus di video sebelumnya, yaitu usaha servis MR. Kenapa masih menggunakan data ini? Supaya nanti laporan keuangan kita lengkap dan sumber informasi yang kita gunakan sama, sehingga nanti teman-teman yang baru belajar membuat laporan keuangan jadi cepat lebih paham mengenai pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan nilai kas masuk dan kas keluar perusahaan. Adapun sumber arus kas tersebut terdiri dari 3 macam. Yang pertama diperoleh dari kegiatan operasional, yang kedua diperoleh dari kegiatan investasi, dan yang ketiga diperoleh dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Nah, untuk lebih pahamnya, sekarang mari kita belajar langsung dari contoh soal berikut ini. Sebelumnya kita lihat dulu laporan neraca dan laporan laba rugi usaha servis MR yang sudah kita kerjakan di minggu lalu. Nah, ini laporan neracanya dan ini laporan laba rugi. Kenapa saya tampilkan ini? Karena data yang ada di sini nantinya akan kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas tersebut. Nah, bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silakan nanti dicek video sebelumnya yang mempelajari tentang neraca dan laporan laba rugi ini supaya teman-teman lebih paham. Untuk link videonya silakan cek nanti di pojok kanan atas video ini ya. Nah, sekarang inilah dia laporan arus kas untuk usaha servis MR. Ini sudah terlebih dahulu saya kerjakan supaya lebih hemat waktu dan saya lebih gampang menjelaskan ke teman-teman. Oke. Untuk usaha servis MR ini seperti biasa, format laporannya kita mulai dari namanya dulu, yaitu usaha servis MR, kemudian jenis laporannya, di sini berarti laporan arus kas, dan terakhir adalah periodenya. Periode yang digunakan adalah 31 Juli 2022. Nah, ini 3 sumber arus kas perusahaan usaha servis MR ini, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke bagian yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Entah itu kas masuk atau kas keluar, di mana informasinya kita peroleh dari aktivitas operasi perusahaan. Mana saja yang termasuk dari aktivitas operasi perusahaan? Yang pertama sumbernya dari laba usaha. Nah, laba usaha ini kita peroleh dari selisih pendapatan dan berbagai pengeluaran-pengeluaran atau beban-beban, ya kan? Berarti termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Laba usaha yang ada di sini kita peroleh dari laporan laba rugi yang tadi saya munculkan. Seandainya perusahaan laba, berarti labalah yang kita tulis di sini. Begitu sebaliknya, jika perusahaan rugi, berarti ruginya yang kita masukkan di dalam arus kas dari sisi aktivitas operasional ini. Kemudian laba usaha ini belum bersih loh masuk ke kas. Ada pengurangan-pengurangan yang terjadi ataupun penambahan-penambahan. Jadi laba usaha tadi bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Mari kita lihat penyesuaiannya. Penyesuaian yang pertama itu terjadi kenaikan piutang usaha. Ya, di sini kalau teman-teman lihat, untuk kenaikan piutang usaha saya tulis di sini di dalam kurung 115.000. Kenapa? Karena kalau sifatnya piutang itu memang harta, tapi harta tersebut belum masuk ke kas kita. Makanya sifatnya masih sama seperti kas keluar, masih mengurangi nilai kas karena belum masuk ke dalam kas perusahaan. Kemudian BHP. Kenapa BHP juga saya tulis di sini di dalam kurung? Karena BHP itu adalah aset yang kita beli secara tunai, sumber
untuk mendapatkannya itu berasal dari kas, otomatis kas terjadi dong pengeluaran kas. Maka pengeluaran kas ini nantinya akan menurunkan nilai kas yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya piutang usaha dan BHP itu sifatnya menurunkan nilai kas. Ya, itulah yang disebut dengan kas keluar tadi. Bagaimana dengan utang usaha? Kalau perusahaan melakukan utang, otomatis perusahaan dapat uang dong dari kreditor. Nah, uang yang tadi masuk kan ke kas perusahaan, maka itu dikenal dengan istilah kas masuk. Terjadi penaikan nilai kas. Sampai di sini teman-teman paham? Oke. Kemudian yang 3 poin penyesuaian ini kita jumlahkan, maka diperoleh hasilnya di sini minus 55.000. Oke. Nah, jadi laba usaha yang tadinya 376 ternyata gara-gara penyesuaian ini akhirnya berkurang sebesar 55.000, sehingga diperolehlah hasilnya Rp321.000. Di sini hasilnya masih besar ya, hasilnya masih positif. Kenapa? Karena ternyata laba usaha nilainya masih jauh lebih besar daripada penyesuaian-penyesuaian tadi. Sehingga diperolehlah di sini kenaikan kas. Kenapa kenaikan kas? Karena ya nilai kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Paham ya teman-teman? Masuk ke poin yang kedua. Arus kas dari aktivitas investasi. Nah, perusahaan tadinya membeli peralatan servis ya kan? Peralatan servis ini termasuk ke dalam aset tetap. Ya, aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai. Jika perusahaan melakukan pembelian tunai, otomatis ada kas dong yang keluar. Nah, kalau kas keluar berarti ya nilai kasnya menurun sebanyak Rp90.000. Maka ini nantinya mengurangi kas lagi kan? Nah, makanya di sini saya tulis dalam kurung 90.000 karena ini sifatnya mengurangi kas. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau aktivitas pendanaan berarti ada dana yang masuk ke perusahaan. Nah, sumber pendanaan ini dari mana? Salah satunya dari setoran modal. Jika terjadi setoran modal ke dalam perusahaan, otomatis ada kas dong yang masuk, berarti terjadilah kenaikan kas. Sebaliknya, jika pemilik melakukan penarikan modal untuk keperluan pribadinya atau prive, berarti dari prive ini ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya kan? Berarti terjadi penurunan nilai kas. Nah, itulah kenapa prive di sini saya tulis di dalam kurung 30.000 karena sifatnya mengurangi kas tadi ya. Kemudian 2 poin ini kita jumlahkan karena di sini udah saya kurung ya, berarti 240 dikurang 30.000 diperolehlah hasilnya 210.000. Oke. Kemudian kita jumlahkan mulai dari kenaikan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini. Kita totalkan semuanya. Yang tadi 321.000 kita kurang dengan 90.000, kemudian kita tambahkan dengan yang 210.000 ini. Maka hasilnya diperoleh 441.000. Di sini hasilnya positif, ya. Jika hasilnya positif, maka arus kas teridentifikasi naik. Dan begitupun sebaliknya, jika seandainya hasil akhirnya negatif, maka arus kas akan teridentifikasi turun. Maka yang tertulis di sini bukanlah arus kenaikan kas bersih, melainkan arus penurunan kas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Gampang atau mudah? Oke. Jadi itulah laporan arus kas untuk usaha servis MR ini. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, penurunan kas terjadi karena pengeluaran tunai yang menyebabkan kas keluar. Sedangkan kenaikan kas terjadi karena adanya pemasukan tunai yang menyebabkan kas masuk. Sedangkan sumber informasi yang terdapat di dalam laporan arus kas tadi bisa kita peroleh dari laporan keuangan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, mulai dari neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal. Namun dari laporan neraca dan laporan laba rugi itu juga sudah bisa kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas ini. Oke teman-teman, sekian aja informasi dari saya untuk hari ini.
Jika teman-teman punya pertanyaan, saran, dan komentar, silakan langsung japri saya melalui kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.